Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Bisakah kita berhenti di sini sekarang? Ya, kerja yang bagus. Aku benar-benar puas merasakan sensasi kalian berdua. Maafkan aku terlalu asik. Ya, enak-enaknya cukup juga ya. Oke, di sini gue dapat 200 poin. Ding, selamat kepada host. Anda naik level sebanyak 2 kali. Sekarang adalah permain pertama di dunia yang mencapai level 3. Nama pengguna Hauhan, atribut api level 3. Oke, pemain level 3 punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan benda lanjutan. Tolong ambil kartu sesuai keinginan Anda dan sesuai skill. Kita sudah diketahuan dan kita sudah ditemukan posisi kita. Oh, cuman bocah yang membuat keputusan, ku ambil semuanya. Banyak bacot. Sini, skill apa yang gue bisa dapatkan? Selamat pada pemain, Anda telah mendapat perlengkapan tingkat S. Komponen Azure Dragon Armor, Azure Dragon First Quality Attribute. Tidak ada yang bisa ditumbuk dengan crash. Achievement, kekuatan serangan adalah 1100, durasi efektif tidak terbatas. Selamat kepada host, mendapatkan pil tingkat P H Heartbeat Effect, mengubah atribut pemain durasi 30 menit. Selamat kepada host, mendapatkan skill tingkat C Airborne Sek, atribut bumi, kekuatan serangan 0, durasi efektif 10 pemakaian. Wow. Di sini sang anjing berkepala tiga pun mau memakan Bali. Menunduklah gadis. Ini bukan permainan cewek. Dia. Nani? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak merasakan anjing peliharaanku di sini. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Anjing berkepala 3 sinu karena serangan itu. Bocah itu rupanya punya lebih banyak trik dan trip. Bagus, itu semuanya punyaku sekarang. Aku akan merebut kekuatannya. Kekuatan sekali. Itu luar biasa. Set Azure Dragon adalah salah satu dari 4 set perlengkapan tingkat S. Tentu saja itu punya 5 komponen, dan saat terkumpul semua itu bisa menyaingi perlengkapan dewa. Di luar biasa, seperti yang diharapkan dari dewa AI yang paling bijak dan cerdas di masa ini. Mulai saat ini aku akan berada di bawah bimbingan Anda, bos. Jadi saya bisa mendapatkan semua set dari perlengkapan Azure Dragon dengan segera. Ya, tak masalah. Aku akan menaikkan parameternya untukmu, memastikan kalau kau punya kesempatan yang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Baik, ayo Neng, kita pergi selamatkan mereka. Ting, pujian selalu berhasil. Aku sudah tahu bagaimana caranya memanipulasi sistem goblok itu. Batin sang MC. Apa ini? Ting, sistem sialan. Bisakah kau berfungsi dengan benar? Ini ada tempat di depan pintu dan kau tidak menyadarinya. Itu karena kau terus bicara padaku. Oh, kau punya bagus. Ayo berikan itu padaku. Mungkin aku pikir bisa mengampuni engkau. Bergabung denganku dan bersama kita akan menguasai dunia. Maaf, aku nggak tertarik. Aku cuma mau pulang dan tidur nyenyak. Kau bisa minggir? Anjir, kau tidak tahu apa yang bagus buatmu. Jadi aku akan menyingkirkanmu. Rasakan ini. Crystal Ice.
Petugas Ling Fei, aku akan menahan dia. Kamu pergilah dan selamatkan ayahmu. Baiklah, hati-hati. Baik, rasakan breakerku ini. Tiang. Oh, apa yang terjadi? Kalau soal pengalaman bertarung, aku lebih baik darimu. Enggak bagus. Ting. Terjadilah benturan kekuatan yang sangat hebat. Hah? Apa yang terjadi? Ding, krek. Selama ini aku menahan segalanya, tapi sekarang rasakan ini, pukulan naga api. Meledaklah seisi kantor di kepolisian kota administrasi Jakarta Utara. Hei, kenapa bisa meledak kantor polisi ini? Aduh, anjir, jagoan bodoh. Itu toh armor Azure Dragon tingkat S. Menahan serangan bisa melepaskan serangan balik yang 10 kali lipat lebih bagus. Sudah ku bilang, kan kalau kau akan mendapatkan perlengkapan yang bagus, gimana kamu bisa dikalahkan oleh orang lemah itu? Kakak, Anda luar biasa. Kakak sistem memang terkuat di bumi. Kakak, kau memang jagoan. Benar, ayo puji aku terus, kata sistem. Tunggu dulu, dasar kau merusaknya. Kenapa paman ini? Ayah, jangan. Setelah bangun, Pak Direktur pergi untuk mencari Tang Sayo lagi. Apa? Di mana ayahku? Di sini pukulan pun mengarah kepada sang MC dan menghindarnya. Apa-apa ini paman ini tiba-tiba menyerangku. Bukankah dia ayahnya Lin Fei? Ternyata dia kuat juga. Apa-apaan paman ini? Emang sebagai orang kepala polisi dia cukup kuat, tapi sebenci apa dia pada diriku? Ini gila. Mati sonyo. Tang Sayo, berhenti. Jangan lari, paman, kumohon, buka matamu dan lihat baik-baik. Kau salah orang. Berhenti bertarung ayah. Dia bukan Tang Sayo. Feiyan, kenapa kau di sini? Dan beberapa saat kemudian keadaan mulai tenang. Ambulan pun berdatangan dan di sini kantor polisi administrasi Jakarta Utara sudah retak. Rancau sebelah menjadi 2. Data saat ini terdapat 6 korban jiwa, 3 terluka berat, 45 terluka ringan, dan 13 benda tidak diketahui yang dicuri dari ruang barat bukti. Dasar, di mana Tang Sayo? Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi kami tidak menemukan jejak darinya. Dia mungkin sudah kabur. Saat ini terjadi kekacauan. Kurang ajar kutu kupret itu. Aku pasti akan menghukumnya sangat berat, sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara Indonesia ini. Hauhan, kau bilang kau kejadian tidak bisa ini berkaitan dengan satu game port apokaliptik. Di mana sistemnya? Bisakah kau memintanya untuk menunjukkan dirinya sekarang? Aku sudah mencobanya, tapi aku takut kalau dia tidak ingin bekerja sama. Di sini sistemnya malah mengatakan jangan tanya aku. Bentu benar, sistem bukanlah tipe yang mendengarkan perintah. Tang Sayo hanya mendapatkan beberapa lencana, tapi dia sudah bisa membuat kekacauan sebesar ini. Kita masih tidak tahu ada berapa bencana lagi atau lencana lagi yang ada di luar sana. Ini adalah sumber masalah yang besar. Aku dengan cepat melapor ke atasanku, mengumpulkan pasukan penanggulangan bersenjata dan menyiapkan mereka untuk beraksi kalau dibutuhkan. Tambahnya, mulai saat ini kau Ling Fei akan secara khusus diangkat menjadi ketua dari operasi khusus. Dia akan mengumpulkan pasukan kuat di seluruh dunia, melatih mereka untuk beradaptasi ke mode pertempuran secara mungkin. Baik, Pak. Dan Hauhan akan mengisi posisi sebagai penasihat khusus, sumber penjalanan pelatihan khusus dan membantu Lin Fei kalau diperlukan. Saya kan cuma orang budak korporat, Pak. Saya ini nggak cocok lah dengan pekerjaan polisi. Dan satu lagi, besok saya mau kerja ke kantor. Jadi tolong jangan libatkan saya ya. Kemana dia?
Kenapa pergi dari bangkunya? Hei Kisana, gedung kantorku hampir saja runtuh karena tinju milikmu juga. Kau sudah melakukan sesuatu yang putriku mencintaiku, ha? Kamu ingin kabur gitu aja? Tidakkah kau berpikir kalau kau harus menebus dosa-dosamu di sini? Kenapa mengancam seperti itu? Berpindah tempat di malam hari. Direktur Lin itu adalah seorang penguasa ulung. Aku menawarkan bantuanku dengan tulus dan sekarang dia membalikkan keadaan, bahkan sampai bilang kalau aku harus melakukan penebusan dosa. Apa-apaan ini, ha? Jadi kau benar-benar tidak ingin ada hubungan apapun denganku, ha? Aku bahkan membiarkanmu melihat bagian terenak-enak dariku. Bahkan kau bisa membantuku saja, itu tidak mau, ha? Apa ini masih polisi wanita yang sama, yang tidak ada pria yang bisa menyaingi yang tadi? Dasar wanita merepotkan. Kenapa dia bertingkah seperti itu sekarang? Batin sang MC. Berhentilah membuang-buang waktu, cepatlah kemasi barang-barangmu dan ikut denganku. Taeng Sayu kemungkinan besar akan melakukan balas dendam. Biro pelayanan khusus sudah menyiapkan safe house untukmu. Oke. Aku akan pergi mengambil beberapa baju. Tuan, apakah kau sudah pulang sekarang? Di sini ada perempuan lain yang sedang ada di dalam kamar sang MC. Kau pasti sangat kelelahan, bukan? King sudah siap untuk menghilangkan semua rasa pahitmu. Kenapa wanita ini masih ada di sini? Ada apa? Jadi kau sudah punya wanita lain? Dia bukan wanitaku, dengarkan dulu. Tuan, aku sudah jadi milikmu dari dulu. Tidak, aku tidak punya perempuan lain. Pergi sana. Dan malam pun semakin larut. Ini adalah safe house yang dipinjamkan oleh biro pelayanan khusus. Tang Sayu tidak akan menemukanmu di sini. Mulai saat ini kamu akan tinggal di sini seterusnya. Wow, sungguh rumah yang gede ya, dan juga cukup bagus. Hauhan, ruanganmu ada di lantai kedua, ruanganku persis di sebelahmu. Jadi beritahu aku kalau kamu butuh sesuatu, kamu mengerti? Kalau kau, hei Ona, kau tinggal saja di garasi. Kenapa aku tinggal di garasi? Apa perbedaannya? Jangan memprovokasinya ya, dia hampir membakar seluruh bangunan rumahku barusan. Dasar wanita ini punya beberapa skill. Aku senang karena kita punya dia untuk membantu kita dalam pertarungan besok. Lakukan saja sesukamu. Apa kalian mau? Aku mau istirahat, sudah capek. Baiklah Master, kalau begitu ayo pergi ke ruanganmu untuk enak-enak. Atau mungkin kita kembali ke ruangan masing-masing. Aku terlalu lelah untuk melakukan pekerjaan yang lain-lain. Pekerjaan fisik semacam itu membutuhkan tenaga yang lebih. Kamu sudah menyukaiku bukan? Tidak, bukan begitu. Aku cuma benar-benar lelah sekarang. Aku janji saat kau dapat istirahat yang bagus, aku akan memuaskan keinginanmu. Tuan, kamu harus beristirahat dengan benar. King menunggumu. Baiklah kalau begitu. Mulai muda, harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan. Aku akan memberimu beberapa poin lagi kalau kalian bertiga berkumpul dan mengadakan pesta. Dasar kurang ajar. Sistem macam apa ini? Aku ingin menanyakan sesuatu padamu sebelum itu. Semenjak kau ada di sistem yang kuasa, kenapa kau selalu memaksaku melakukan adegan enak-enak untuk kau saksikan? Aku pikir aku ini bintang enak-enak. Aku akhirnya menyadarinya itu karena kau tidak bisa melakukannya. Posisi menyerang dan bertahan jadi terbalik. Bukan begitu. Aku sudah menemukan kelemahan terbesar dari sistem ini. Batin sang MC. Cerita mundur di 100 tahun ke depan. Aku dulu mengira kalau game Apocalypse yang kuciptakan tidak punya perbedaan dengan dunia nyata. Tapi kemudian aku sadar kalau dunia ini kehilangan kesenangan yang paling penting, yaitu enak-enak. Bahkan dengan seluruh kebijaksanaanku, aku tidak bisa memberikan mereka kenikmatan dari enak-enak itu.
Setelah kegagalan yang tak terhitung, aku akhirnya menemukan kunci dari masalahnya. Karena aku sendiri tidak tahu bagaimana rasanya enak-enak itu. Aku cuma seperti orang yang suka membaca komik enak-enak, tapi tidak pernah mengalaminya sendiri. Karena aku tidak bisa merasakan perasaan yang sebenarnya. Jadi aku ingin mengamatimu dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Ada banyak sumber untuk kau pelajari di internet. Kenapa kau tidak malah memilihku? Seperti dari website-website Jepang, kalau kau tidak tahu, akan aku beritahu alamatnya. Tidak itu berbeda. Aku bisa merasakan reaksi fisik dari Ren Junki dan semua NPC yang aku kembangkan saat melakukan enak-enak, yang membuatku bisa mendapatkan data yang tepat. Jadi kau harus melatih mereka dengan benar. Makin banyak variasinya, semakin bagus. Contoh sampelnya, punya Ren Junki itu sudah cukup untukmu. Bisa mengumpulkan data pertama, matikan channel yang sudah turun. Lihatlah apa yang terjadi karena item dari gamemu itu. Itu makin banyak perempuan kesurupan, makin banyak bukan? Mungkin kita tidak seharusnya mematikan channel yang sudah turun. Mungkinkah kau tidak bisa menghentikan channel yang sudah turun itu? Bagaimana mungkin itu jadi? Aku adalah dewa, aku tidak bisa aku kontrol. Masih tidak mau mengakuinya rupanya. Percaya atau tidak, aku akan memutus sumber listrikmu sekarang dan tidak akan memberimu kesempatan untukmu menggangguku di kehidupan ini. Kamu mengerti? Tunggu sebentar. Oke. Di kuisku untuk menjelajahi esensi dari enak-enak, aku mengajukan kode dasar dunia lain dan tidak sengaja memecahkan pembatas dimensional yang menyebabkan terhubungnya ke dunia ini. Penurunan yang sedang terjadi tidak bisa dihentikan sama sekali, dan aku tahu kapan itu akan terjadi lagi. Jadi kau akan membuat ke dunia ini semuanya akan hancur, karena ulah konyolmu itu. Sebentar, selama aku mendapatkan data yang cukup untuk memenuhi kode terakhir dari game, aku bisa memperbaikinya. Sungguh sial, kenapa gue jadi seperti ini? Kau bahkan istirahat saja sekarang, lanjutkan aja besok. Hari ini kejadian yang baru saja terjadi benar-benar berada di luar Nurul. Keesokan harinya, kenapa aku jadi seperti ini? Di mana semua bajuku? Aduh, rasanya capek banget. Aku bahkan tidak ingat kapan aku tertidur di malam hari. Di mana pakaianku? Kenapa semuanya tidak ada? Tuan, kamu akhirnya bangun. Sin, kenapa kau di sini? Tuan, akhirnya kamu bangun. Kau, gimana bisa kau ada di sini? Padahal aku sudah mengunci semua pintunya. Iyakah? Aku cuma mendorongnya dan ingin masuk. Cuman mendorongnya? Itu merobohkannya, anjir. Tunggu, mungkinkah punyaku sudah dinikmati oleh Kincin? Jangan khawatir, aku cuma membantumu melepaskan pakaian aja. Aku tidak melakukan hal yang lain-lain. Benarkah? Lagi pula, kamu harus beristirahat dengan benar terlebih dulu untuk memastikan kekuatan si rudal kendali akan semakin kuat. Benarkah? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Kau di sini aja. Syukurlah dia tidak membuat masalah. Kalau tidak, aku bisa sinu. Aku butuh tindakan keselamatan yang lebih di masa depan. Apa benda yang digunakan ini? Nani Kore, perusahaan keamanan, kirim aku 10 gembok dengan ketahanan level A. Itu benar, yang bisa menahan ledakan nuklir sekalipun. Tunggu sebentar tuan, aku akan memotong daging. Ini daging harimau untuk mengisi kembali tenagamu yang sudah hilang. Apa yang kamu lakukan, Shinchin? Beri
Kita terkini selama seekor harimau di 1000 dewasa secara misterius menghilang dari kebun binatang kota kita. Para polisi sedang melakukan investigasi yang mendalam, menghimbau pada para warga untuk tidak panik. Lihat, kembalikan harimaunya ke kebun binatang secepatnya. Baiklah Master. Pemikiran gadis ini sungguh absurd. Aduh, tok tok. Sekarang apa lagi? Nan, aku ada di sini. Aduh, wanita lagi. Siapa ini? Iya, kau ini siapa ya? Putri dari Kekaisaran Angin Utara, Jiang Liu. Kenapa dia pakai pedang segala? Tidak perlu gugup, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Ding! Langsung otak si MC paham apa yang dimaksud. Cerita kembali berfokus pada Liu. Di benua yang luas itu, Kekaisaran Angin Utara adalah negara yang paling kuat. Dengan daerah kekuasaan yang luas, semua yang ada di bawah langit adalah rakyatku. Bagaimanapun setengah tahun yang lalu, beberapa iblis menyerang negaraku, ibu kota yang makmur itu di bumi hanguskan dan para kesatria elit di Kekaisaran sepenuhnya musnah. Iblis itu menyerang kami. Aku menangguhkan dendam pada yang mendalam pada iblis itu, mencari cara untuk mengalahkannya. Dan aku tiba di suatu tempat bernama Kastel Utama. Satu-satunya harapan adalah mengambil kembali pedang yang menaklukkan dan memakmurkan Kekaisaran Angin Utara. Jenderal Naga, penjaga kerajaan. Dan orang itu adalah kau. Maksudnya apa? Salah satu leluhurmu adalah Yong Dongji. Jadi cuma dengan mengklaim kembali keturunan dari keluarga Hao darimu, aku bisa menambah harapanku untuk memulihkan kembali kerajaanku yang sedang porak-poranda. Aku memerlukan apa yang kau miliki. Kau harus memberikan itu padaku. Aku bisa memberikannya, tapi bisakah kau langsung kembali setelah mendapatkannya? Si iblis itu mencari soal keberadaanmu. Kau memegang rahasia untuk memecahkan segel terakhir mereka. Jadi setelah itu selesai, aku akan mengerimu secara pribadi. Kenapa semua orang di dunia ini tidak masuk akal? Cukup bicaranya, ayo kita mulai. Ding ding ding. Wow, apa-apaan orang ini? Anjir, seluruh pakaian si MC terbang kemana-mana. Ukuran rudal ini sesuai dengan dari keturunan sang naga. Hahaha. Nani, apa yang terjadi? Kenapa dia meloncat seperti itu? Apa yang kau lakukan? Kalau begitu, mohon bantuannya. Yorosku, tidak, jangan. Langsung nuncep di situ. Anjir. Ini sakit. Bagaimana bisa jadi sangat bertenaga? Anjir. Cepat berdirilah, aku sudah gak kuat. Tidak perlu, aku pernah membaca di novel kalau itu akan terasa lebih baik kalau aku bergerak. Turun dari sini. Apa yang kalian berdua lakukan? Ternyata Lin Fei ada di belakang membawa pistol. Apa kau pasangan sahnya? Sayang sekali kau sudah terlambat. Aku sudah berhasil menancapkan pelir itu. Sama sekali belum. Menurutmu siapa yang sedang kau meremehkan? Han, di saat seperti ini kau masih melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Keadaan ini luar sedang benar-benar kacau loh. Apa yang kau maksud? Tunggu, kalau Jilau sudah muncul itu berarti seluruh gate penurunan kedua sudah dimulai. Bagaimana situasinya sekarang? Apa masih kita terkendali seperti ini? Biro sudah membuat pengetahuan ulang dan sedang memulihkan barang-barang yang hilang. Tapi ada sukardron kecil yang sedang ada dalam masalah. Direktur memintaku untuk membawamu ke sana untuk membantu. Baiklah, ayo kita pergi. Tidak, kau harus menyerahkan itu hari ini. Tidak,
Aku sedang sibuk. Kalau aku bersedia, aku bisa memberikannya kepadamu kapan saja. Tapi kalau aku tidak bersedia, kau bisa menghabiskan waktu selama yang kau mau dan tidak akan berhasil. Cobalah, aku tidak akan percaya padaku. Bagaimana bisa? Di novel laki-laki tidak akan bisa bertahan lama. Apa novelmu menyebutkan ukuran yang gede? Hah? Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau bersedia melakukannya. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau mau. Heh, baiklah, aku akan memberimu kesempatan dengan syarat kamu akan terus membantuku. Dimengerti, beritahu saja siapa yang harus kukil hari ini. Bisakah kau berhenti menyentuh itu terus? Hah? 20 menit sebelumnya terjadilah pemberontakan di sini. Skuadron B jawab. Skuadron B jawab. Laporkan posisimu secepatnya. Laporkan posisimu secepatnya. Hehehe. Diterima. Kami berada di dekat tempat parkir Jalan Pengyan. Kami sedang menghadapi para teroris. Meminta bala bantuan tim elit segera. Diterima. Mengirimkan Kapten Liung Fei untuk bala bantuan, tolong tunggu ganti. Kata di sini, rupanya si Dini Sang Tayo memancing supaya keluar. Di sini Ling Fei mengemudi dengan sangat arogan. Pelan-pelan, gua punya nyawanya cuma satu. Diam, kamu cowok apa cewek sih? Kapten Lin, kami dari tim bantuan spesial, kami sudah berada di sini. Mohon beri kami perintah. Baiklah, ayo, posisi tim D ada 500 meter di depan. Fokus pada penyelamatan, jangan terlibat pertarungan apapun. Kendaraan 1, 2, dan 3, ikuti aku untuk melihat keadaannya. Sisinya tetap berada di luar dan bersiap untuk memberi bantuan. Dimengerti, siap. Bahaya, awas. Di sini serangan laser pun menyelip dan terkena tank di bawahnya. Apa itu? Hati-hati, dan meledaklah mereka menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Di depan lantai kedua, lihatlah di sana. 3 kendaraan di kiri, tembakan yang lebih dulu datang. Baik. Di sini ada sniper tingkat C, perlengkapan senapan serigala. Ada penembak jitu, berpencar dan berpencarlah. Jing Liu, bergeraklah, bersiap. Ini dia, rasakan ini. Di sini Jing Liu pun diperintahkan untuk membasmi penembak jitu. Dengan sekali tebas, mereka langsung koit. Menembak jitunya sudah diatasi, semuanya tetap bersiaga. Aku tidak melakukan apapun. Kenapa aku mendapatkan XP? Jing Liu terhitung sebagai bawahanmu, jadi kau akan mendapatkan setengah XP dari killnya. Wow, itu keren juga. Jadi aku bisa jadi kuat sambil bermalas-malasan, cuman perlu mengirim gadis-gadis itu keluar. Batin koplak sang MC. Hah? Suara apa itu? Oh, rupanya di sini ada seorang makhluk yang sangat ganas. Rupanya sejenis cacing pita. Oh, ular mekanik Akrana level 4. Cepat pergi dari sini. Baik. Kurang pengingat bumi. Ayolah. Itu bekerja lumayan. Ruangan pengikat ini ternyata putus. Itu tidak bekerja. Tidak ada pilihan lain. Aku harus melakukannya sendiri. Ini mungkin adalah perangkap. Cari jalan keluarnya. Tidak, aku akan bertarung dengannya. Kalian ke depannya saja. Ding. Baik. Apa masih belum bisa menghadapi luar mekanik Akrana? Para musuh sudah sangat siap dan sangat kuat. Baiklah. Wow, sugoi, kata sang MC. Aku akan menangkan ini. Kalian cepatlah kabur. Ya, ayo. Ding. Jin Liu tunggu. Kartu terbalik. Pakailah kekuatan ini. Sistem, berilah aku skill tinggi yang bisa mengalahkan ular teknik Akrana ini dengan 1 kali serangan. Sistem, dasar kurang ajar. Kamu malah ngasih aku terima kasih atas dukungan Anda. Coba lagi, anjir. Sejak itu adalah penarikan kartu harus ada probability scan. Gimana bisa kau terus mendapatkan kartu bagus tiap kali menarik kartu? Bacot itu, karena aku tidak membiarkanmu melihat fan service apapun kali ini.
Ting, rupanya ada panah yang menuju dan meledaklah pintu sebelah kiri dari mobilnya. Apa itu barusan? Anak panah itu meledak, malah pangku-pangkuan nih berduanya. Di sini malah ada juga polisi tidur dan ada-ada aja tahu-tahu jalan yang mulus ada polisi tidur dan terencot-encot lah kedua di sini. Wow, jalan macam apa ini? Tahu-tahu ada polisi tidur. Apa kau punya pistol di pahamu? Itu menyentuhku. Hei, bukan, itu cuma nuklir. Pistolku kau akan merusak dengan duduk di atasnya. Aku tidak tahu kalau jalan ini sangat bergelombang. Wow, rupanya di sini sistem sangat menikmatinya. Bagus, bagus, bagus sekali. Aku sangat senang atas operasi ini. Apa itu tang sayo? Apa? Lihatlah. Di sini ada tang sayo yang sedang di tengah jalan. Itu benar. Itu aku. Perlengkapan tingkat C pedang algojo. Apa yang mau kau lakukan? Kita tidak bisa menghindar lagi. Tarik kartunya. Ding. Kartu pun ditarik. Kalau kau berani menantangku, kau hanya akan berakhir dengan tragis. Hah? Apa yang terjadi? Di sini sang MC datang dengan perlengkapan khusus. Selamat kepada pemain. Anda mendapat perlengkapan tingkat S ziarah naga azur. Atribut tidak ada. Bisa ditumpuk dengan relik dan peningkatan skill pasif. Persisa naga durasi tidak ada. Oh, rupanya kau sok keren. Di sini sang wanita pun Ling Fei sangat kagum kepada sang MC. Ayo lihat siapa yang lebih kuat hari ini, kau atau aku atau pedang algojoku. Kau tetaplah di sana. Baik, hati-hatilah. Di sini MC mengalihkan barrier yang kuat. Berapa banyak cheat yang kau punya? Bunuh dia untukku. Ya. Mereka yang meledakkan mobil dengan anak panah. Bagaimana bisa Tang Sayo mengumpulkan orang sebanyak itu dalam semalam? Ayo tembak dia. Di sini sang MC pun kalem. Si kurang ajar kutu kupret ini punya banyak sekali pembantu. Aku punya lebih banyak orang. Dari hari itu akan jadi kesinuanmu. Jangan berhenti sampai dia tumbang. Serang dengan serangan penuh. Dia apa? Bocah ini mau mendekat dan menyerangku dengan kekuatannya. Apa kau pikir aku tidak bisa kabur, ha? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kaget ya. Kurang bumi bisa menahan ular Akana. Kau bukan apa-apanya di hadapannya. Tunggu dulu. Kenapa saudara Tang berteriak berhenti? Dia bilang untuk jangan berhenti bukan? Tapi kenapa dia lari? Dia menggunakan dirinya sebagai umpan. Apa saudara Tang sangat berani? Dia adalah seorang pejuang pemberani yang dipercaya oleh ketua guild. Saudaraku, kami tidak akan mengecewakan niatmu. Di sini malah menembaki sang Tayo. Saat musim gugur tiba, aku akan mengkar seperti burung punik. Di sini malah mendengarkan misi terakhir dari sang Tayo dan meledaklah dia. Di sini ternyata ada wanita yang membakar penembak jitu. Rupanya Sin Sin. Jangan takut tuan, aku di sini untuk membantumu. Bagus sekali. Saatnya kekuatan OP di mana aku menaruh emblem pertahananku. Hei, berikan aku jeda sebentar dulu. Aku sedang mencari ini. Iya, tapi sebelum itu rasakan bau gementahku. Di sini kena pukulan maut. Tidak. Dan berlubanglah dada Sintayong. Apa yang terjadi di sana? Ketua guild Tang Sayo dipukul oleh Huhan. Sudah dipastikan kalau dia Sino. Oh bagus kalau begitu. Rupanya ada gadis yang sangat kawaii di sini. Itu artinya Huhan adalah bakat yang lebih berharga untuk direkrut. Tidak peduli beberapa biayanya, rekrut dia. Presdir guild bulan perak baik Shanji. Wow, sangat kawaii.